Kiper asal Bundesliga jatuh hati ke timnas Indonesia, tunggu tawaran naturalisasi. Kabar mengejutkan datang seputar timnas Indonesia. Mendadak ada informasi bahwa salah satu kiper yang merumput di Liga Jerman berhasrat membela skuad Garuda besutan Sintayong. Sang pemain menunggu tawaran naturalisasi dari PSSI. Pemain yang dimaksud adalah kiper klub FC Augsburg, Daniel Klein. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola Ahmad Reza melalui wawancara singkatnya dengan pemain yang kini memperkuat klub Jerman SV Sandhausen. Timnas Indonesia di bawah kepelatihan Sintayong memang gencar memburu pemain naturalisasi di Eropa. Malah ketika mengikuti Piala Asia 2023 lalu, skuad Garuda bermaterikan 7 pemain naturalisasi dari Eropa. Mereka adalah Mark Klok, Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Sain Patinama. Jumlah ini masih akan bertambah dengan beberapa pemain naturalisasi lagi. Mereka adalah J.I.Z., Tom Haye, Maarten Paes, Nathan Chua-on, dan Cyrus Margono. J.I.Z. sudah berstatus WNI, sementara yang lain masih dalam proses naturalisasi. Dari deretan nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasi tadi, terdapat 2 orang yang berstatus penjaga gawang, yakni Maarten Paes dan Cyrus Margono. Maarten Paes sudah mengunjungi Indonesia dan bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menyelesaikan proses naturalisasi. Cyrus Margono sedang mengurus paspor WNI. Selain keduanya, ternyata ada satu penjaga gawang lagi dari Eropa yang berminat memperkuat timnas Indonesia. Pemain itu ialah Daniel Klein. Sang kiper merupakan keturunan Jerman dan Indonesia. Saat ini, ia menjalani masa peminjaman di SV Sandhausen. Sementara klub aslinya adalah Augsburg, kontestan Bundesliga. Menurut jurnalis Ahmad Reza, Daniel Klein melalui sang agen yakni Fardi Bahdim, dikabarkan telah menghubungi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Fardi Bahdim menghubungi saya beberapa hari terakhir. Dia bertanya apakah saya bisa membayangkan bermain untuk timnas Indonesia, kata Klein dikutip dari wawancaranya dengan Ahmad Reza. Daniel Klein punya pengalaman internasional. Ia pernah membela timnas Jerman kelompok usia U15, U16, U17, U18, hingga U19. Pengalaman itu sangat berguna apabila ia jadi memperkuat timnas Indonesia. Tentu saja, saya bisa membayangkan untuk bermain dalam waktu dekat untuk timnas Indonesia. Menurutku ibu saya akan setuju, ujarnya dari @nusantara.ballers. Meski demikian, Daniel Klein belum memastikan kapan proses naturalisasi dirinya menjadi warga negara Indonesia, WNI, itu terrealisasi. Saya pikir itu mungkin, entahlah. Bisa saja tahun ini saya ke Indonesia, untuk mengurus proses naturalisasi, jelasnya. Tidak, kami belum membahasnya lebih mendalam. Dia, juga, tidak membicarakan tentang hal itu, Piala Asia U23, tukasnya. Legenda timnas Indonesia minta Sintayong dipecat, begini katanya. Pesepak bola legenda timnas Indonesia, Anjas Asmara, menilai ada baiknya PSSI memecat Sintayong dari kursi pelatih skuad Garuda. Penilaian itu muncul karena dalam pandangannya Sintayong gagal mendongkrak performa timnas Indonesia. Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Sejauh ini banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap PSSI segera memperpanjang kontrak pelatih 53 tahun tersebut. Pencinta sepak bola nasional melihat Sintayong telah memberikan progres yang optimal kepada timnas Indonesia, sebut saja meloloskan timnas Indonesia untuk pertama kalinya ke fase gugur Piala Asia, hingga mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda. Namun, sederet hasil di atas belum cukup membuat puas Anjas Asmara sang legenda timnas Indonesia di era 1970-an. Dalam wawancaranya dengan pengamat sepak bola tanah air Tommy Welly, Anjas Asmara mengatakan belum cukup puas dengan kualitas Sintayong menangani timnas Indonesia.
Apa yang dikerjakan STY selama 4 tahun ini? Minta naturalisasi. Sudah diberikan. Tapi permainan membosankan, malah parkir bus. Dia nggak bisa membuat anak-anak kita bikin gol. Malah kebobolan gol yang banyak, kata Anjas Asmara, mengutip dari Instagram Tommy Welly, @bungtowel8. Ini semua salah STY, anak-anak tidak diberikan kepintaran apa-apa, kecuali fisik saja diutamakan tapi skill atau otak sepak bolanya tidak dilatih. Sesumbar sudah level Asia tapi kalahan terus. Menangnya cuma dari tim kacangan ASEAN, lanjut Anjas Asmara. Sebagai mantan pemain timnas saya kecewa dengan 4 gol lipatnya STY. Cukup sudah. Jangan mau dibodoh-bodohi lagi. Segera saja PSSI cari pelatih lain yang benar-benar mampu melatih timnas dan bukan yang sibuk main iklan saja, tegas Anjas Asmara. Terlepas dari kritikan di atas, masih ada banyak event yang dijalani Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Pada Maret dan Juni tahun 2024, timnas Indonesia total melakoni 4 laga di lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Selanjutnya pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024, timnas Indonesia U23 akan ambil bagian di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania dan Australia.